mereka itu terlalu apa ya, saya bisa bilang terlalu memaksakan kehendak mereka agar rakyat itu kalau boleh jangan bersuara, kalau boleh jangan melakukan aksi. Nah, ini dalam atas dugaan tindak pidana penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin, kemudian ada tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya. Ini kok bisa sampai dugaan seperti ini? Ada apa? Sosial ada yang mengatakan bahwa kita terafiliasi dengan geng Solo. Mohon maaf, kita tidak kenal dengan geng Solo, ya. Pak Boto Pataku itu tidak kenal dengan geng Solo, ya. Jadi tidak ada terafiliasi dan tuntutan. Tribuners rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Jakarta pada 27 Agustus esok sampai detik ini masih terus menjadi sorotan. Jelang aksi, sejumlah persoalan juga muncul dan ikut memanaskan situasi. Mulai dari rekening koordinator AMPB Supriyono alias Mas Boto yang sempat disebut diblokir atau ditunda untuk melakukan transaksi, begitu ya. Kemudian muncul pula kabar bahwa ada sejumlah intimidasi yang dialami oleh sopir ataupun warga yang akan menuju ke Pati untuk sama-sama ikut melakukan aksi di Jakarta. Lantas bagaimana kita melihat polemik yang kemudian muncul dan bagaimana pihak advokasi dari AMPB merespon isu ini dan apa persiapan jelang 1 hari menuju aksi 27 Agustus tersebut? Saya sudah bersama dengan Bang Kristoni Duha, ini adalah bagian dari tim advokasi dari AMPB dalam program Saksi Kata hari ini. Bang Kristoni, selamat siang. Terima kasih menyempatkan waktunya hari ini. Kabar sehat dan baik, Bang Kristoni? Ya, selamat pagi Mbak. Terima kasih kesempatannya dan puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga di tengah kesibukan dan berbagai persiapan pastinya ya Bang ya. Kemudian menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa berdiskusi dengan Tribunnews mengenai aksi 27 Agustus besok. Kalau sampai dengan saat ini kita berbincang, persiapannya sudah sejauh apa Bang? Ya, persiapan untuk aksi tanggal 27 itu masih digodok oleh Hmm. teman-teman ya, terutama yang sudah di Jakarta untuk mengkonsolidasi bagaimana agar massa itu segera merapat dan diharapkan ada banyak ya yang solid. Dan selain yang di Jakarta pun yang sudah duluan, yang di Pati sendiri juga teman-teman AMPB juga sedang berkonsolidasi bagaimana agar massa yang begitu eh, inisiatif tertarik dan menggebu-gebu ingin segera bergabung di Jakarta itu sedang diupayakan akomodasinya maupun kendaraan untuk mengangkut mereka ke sana. Hmm. Gitu. Sejauh ini yang ini kan Mas Boto sempat datang pertama kemudian kembali ke Pati dan membawa masa lagi. Berarti kalau sekarang sudah bisa diperkirakan kira-kira yang sudah berada di Jakarta ada berapa banyak warga dan yang nantinya persiapan untuk kembali diberangkatkan ada kurang lebih berapa banyak, Mas? Ya, kemarin sempat balik ya dan kemudian ke Jakarta lagi ada satu bus ya yang isinya atau kapasitasnya itu kurang lebih 20 orang ditambah dengan beberapa kendaraan mobil yang kecil itu ya, mobil Mhm, pribadi itu pribadi. ada sekitaran dua orang dua unit ya sekitaran 30 orang lah, Mbak. Oke, yang berarti sekarang posisinya sudah ada di Jakarta di ya, Jakarta Bang di Rista ya. Jakarta Oh. itu yang berbarengan dengan Pak Boto kemarin ya, Mm-mm. tapi yang secara individu atau sendiri-sendiri tanpa koordinasi atau barengan dengan Pak Boto itu kayaknya ada juga yang dari Oke. Pati. Mhm. Oke, berarti yang bareng sama Mas Boto ada beberapa, kemudian yang secara mandiri begitu ya, tidak bareng-bareng sama AMPB ini juga cukup banyak. Termasuk tadi yang di Pati, konsolidasinya sudah sejauh apa, Bang Risto? Ya, per kemarin itu ada dua bus yang sudah kita lunasi ya Mhm. untuk yang digunakan nanti mengangkut teman-teman ke Jakarta. Yang lain ada beberapa dan masih dikonfirmasi karena sampai sekarang itu ada banyak usaha bus itu atau supir-supir bus ini yang kita komunikasikan atau kita hubungi mendapat ancaman, mendapat teror, mendapat intimidasi dari orang yang tidak dikenal, bahkan ada
orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai polisi. Nah, saya khawatirnya ini orang-orang yang ngaku-ngaku polisi dengan tujuan untuk membuat citra polisi itu lembaga kepolisian buruk di mata publik dan bisa jadi mengadu domba antara masyarakat AMPB khususnya dan masyarakat Indonesia secara luas dengan lembaga kepolisian. Nah, ini yang kita khawatirkan karena ketika dia bawa-bawa nama polisi itu, orang yang tidak kita kenal itu bawa-bawa nama polisi, dia ngaku-ngaku sebagai polisi dan mengancam, mengintimidasi teman-teman pengusaha bus maupun supir itu supaya tidak mengangkut masyarakat yang mau aksi untuk menyampaikan tuntutannya ke Jakarta tanggal 27 Agustus 2026. Oke, ini juga sempat kami juga melihat ada beberapa rekaman suara viral dari sopir-sopir bus, kemudian ada telepon juga yang kemudian sempat kami lihat juga. Berarti kalau dari tim advokasi AMPB sendiri, koordinasi dengan aparat setempat dalam hal ini di Pati ya, Bang Risto berarti ya. Ini sejauh Iya, mana? kita Apakah kita juga selalu koordinasi. Mhm, Kita selalu ditanyakan mengenai ini, koordinasi. Bang? Kita selalu koordinasi dengan khususnya Polresta Pati ya, bahkan pimpinan dari Polresta Pati kita koordinasi bagaimana caranya atau upaya yang kita dapat lakukan agar aksi ini tetap berjalan dengan damai tanpa kericuhan dan tuntutan itu bisa dilakukan dan jaminan keselamatan bagi masa aksi yang menuju ke Jakarta dari Pati ke Jakarta itu bisa terjamin. Nah, itu yang kita selalu koordinasikan dengan teman-teman kepolisian khususnya yang dari Kota Pati. Mhm. Kalau Gitu, Mbak. aduan soal adanya intimidasi orang-orang yang mengaku aparat untuk ke sopir-sopir bus agar tidak mengangkut massa ke Jakarta ini seperti apa? Apakah juga dikoordinasikan ke pihak kepolisian di sana? Kalau mengajukan laporan kita belum secara Mhm. resmi, tapi kita kan masih fokus bagaimana mengkonsolidasi atau persiapan untuk aksi tanggal 27 ini. Kalau kita nanti fokus pada ancaman-ancaman tadi itu, maka persiapan aksi tanggal 27 ini dengan tujuan bisa ramai kemudian terlaksana dengan aman, damai, tertib itu nanti akan pecah dan tidak terkonsentrasi lagi. Makanya nanti kita akan coba cari waktu apakah nanti setelah aksi tanggal 27 kita mengajukan laporan terhadap semua orang atau nomor-nomor atau akun-akun yang kita tidak kenal ini yang memberikan ancaman intimidasi kepada teman-teman AMPB maupun supir ataupun pemilik usaha bus itu ya. Mhm. Nanti Rencananya kayaknya setelah aksi tanggal 27 lah. Oke, rencana itu tetap ada ya, Itu ya, Bang ya Risto ya. rencana Heeh, itu heeh. rencana. Ini mungkin kalau boleh diceritakan, Bang Risto yang diterima oleh tim advokasi AMPB ini, ancaman atau intimidasinya itu tuh seperti apa? Apakah juga sampai didatangi langsung atau hanya via telepon saja atau ada ancaman usahanya akan seperti apa begitu? Iya, didatangi ada juga yang didatangi, Mbak. Ada yang didatangi alasannya mengklarifikasi dan memberi masukan agar tidak mengangkut massa aksi ke Jakarta. Ada juga via telepon ataupun chat di WhatsApp atau yang nomor-nomor baru tidak dikenal mengancam bahkan ada melalui telepon mengancam kalau tetap mengangkut massa ke Jakarta maka busnya akan dirusak, izin operasional busnya akan dicabut dan lain sebagainya. Ancaman seperti itu fakta itu Mbak yang kita dapat. Hmm. Ini memang AMPB berkoordinasi dengan sopir-sopir yang akan mengangkut massanya ini di wilayah Pati saja atau misalnya sekitarnya seperti Rembang, Jepara atau mungkin Grobogan itu juga mengalami hal yang sama, Bang Kristo? Bukan hanya di Pati kita koordinasi Mbak, karena yang kita butuhkan itu kan ada beberapa bus Hmm. ya. Itu pun tergantung pada kemampuan pembiayaan kita karena ini biaya kita itu berasal dari urunan warga. Ya. Tidak ada satu orang yang mendanai atau seperti yang diduga oleh teman-teman lain itu yang kontra dengan AMPB ini bahwa ada pendananya lah dan lain sebagainya. Ini urunan warga dan yang kita komunikasikan bus-bus itu bukan hanya di Pati tapi dari seluruh Jawa Tengah. Hmm. Kita sudah komunikasi di pemilik-pemilik atau pengusaha bus di beberapa kota di Jawa Tengah ya. Dan nyatanya mereka mendapat ancaman dan diminta oleh oknum agar tidak mengangkut massa aksi ke Jakarta tanggal 27 itu. Hmm. Itu Mbak.
Oke, jadi bahkan tidak hanya di Pati saja ya ancamannya yang diterima ya, Bang Risto ya, Ya, tapi bukan. bahkan di wilayah Jawa Tengah yang coba dijamah oleh AMPB ini juga mendapatkan hal yang sama. Mengenai tadi donasi yang juga sempat disinggung oleh Bang Risto, ini kan juga sempat jadi polemik karena uang donasi yang tersimpan di rekeningnya koordinator AMPB atau Mas Boto begitu ya, ini kan juga sempat di blokir juga. Update-nya sampai saat ini apakah masih terblokir atau seperti apa, Bang? Sampai saat ini masih terblokir. Kalau ini ada dua perbedaan ya versi. Dan ini sangat kita sayangkan, Hmm. tindakan ini sangat kita sayangkan karena ini justru yang memicu amarah publik. Dan ini sangat merugikan negara karena pasti berdampak pada Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan badan usaha milik negara Indonesia. Jadi pasti berdampak kepada Bank Mandiri dan ujung-ujungnya rakyat lagi yang akan dikorbankan. Nah, sampai sekarang ternyata rekening itu masih terblokir kalau versinya Bank Mandiri. Ya. Kalau kita gunakan versinya lembaga kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya, ya sampai sekarang masih tertunda transaksinya karena kan masih dalam kurun waktu 5 hari, seperti yang diterangkan oleh Mhm. Kabid Humas Polda Metro Jaya kan. Nah, ini yang kita bilang ini cara-cara apa alat kekuasaan, cara-cara negara, alat negara dalam hal ini kepolisian maupun Bank Mandiri yang menurut saya tidak partisipatif atau tidak solutif. Justru ini awal mula yang memicu kemarahan publik. Ya, kalau kita lihat di media sosial banyak sekali itu warga yang jadinya benci kepada Bank Mandiri. Ya. Banyak sekali yang menarik dananya dari Bank Mandiri dan pindah ke bank A itu kan merugikan negara kita sendiri dan justru ikut berdampak pada kita. Kita nggak ada tujuan, tidak ada niat agar melakukan hal itu semua, atau tidak ada tujuan agar akibat yang sampai hari ini terjadi terhadap Bank Mandiri itu terjadi. Ini yang kita bilang dari awal, cara-cara pemerintahan ini untuk berdialog, berkomunikasi dengan teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi atau tuntutannya kepada pemerintahan, khususnya AMPB ya, yang Mhm. saya sampaikan khusus AMPB, ya tidak pas menurut kita dan kesannya mereka itu terlalu apa ya, saya bisa bilang terlalu memaksakan kehendak mereka agar apa rakyat itu kalau boleh jangan bersuara, kalau boleh jangan melakukan aksi. Nah, itu yang cara-cara yang salah. Harusnya kan diajak berdialog, berkomunikasi, audiensi. Siapa tahu dengan cara dialog yang baik itu, audiensi tadi itu, maka aksi tanggal 27 ini bisa dibatalkan oleh teman-teman Mhm. selama pemerintahan, baik itu lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dalam hal ini presiden, bisa menjamin bahwa tuntutan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mengenai segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan berlakukan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dijamin akan segera disahkan Mhm. atau diberlakukan, gitu Mbak. Mengenai rekening yang diblokir atau dilakukan penundaan transaksi oleh pihak kepolisian ini sebenarnya apakah pihak AMPB atau mungkin Mas Boto sendiri diberikan penjelasan, Bang Kristo, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan penundaan transaksi ini begitu? Penyelidikan apa sih yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap rekening itu gitu? Sebelum dan sesudah, sebelum dan beberapa hari sesudah dilakukan pemblokiran atau disebut penundaan Penundaan transaksi transaksi. itu tidak ada penjelasan dari Bank Mandiri maupun lembaga kepolisian kepada prinsipal dalam hal ini Pak Boto atau Pak Supriyono ya selaku koordinator AMPB dan kepada masyarakat tidak ada. Tapi Bank Mandiri kemudian baru memberikan apa klarifikasinya ketika tindakan ini sudah menjadi perhatian publik atau atensi publik dan menyudutkan Bank Mandiri sendiri dan dalam keterangan mereka atau klarifikasi mereka pemblokiran itu ini katanya pemblokiran ya. Mhm. Pemblokiran itu dilakukan atas permohonan dari APH. APH yang mana kita tidak diberitahu. Sampai sekarang APH yang mana yang dimaksud oleh Bank Mandiri tidak disampaikan oleh Bank Mandiri kepada Pak Boto secara khusus Mhm. maupun kepada masyarakat secara umum. Kemudian dari Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya
beberapa hari kemudian, kalau saya tidak salah hari Senin atau hari Senin, Ya, baru Senin. memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi bahwa bukan pemblokiran yang mereka ajukan, tapi permohonan penundaan transaksi. Nah, ini yang kita bilang, loh, kok sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada Pak Boto, tidak ada undangan klarifikasi mengenai apa yang dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Pak Boto ini, ya kan, terkait rekening ini. Tiba-tiba kok ditunda. PPATK setelah memberikan keterangan bahwa pernyataan resmi bahwa tidak pernah mengajukan permohonan blokir kepada Bank Mandiri, Mhm. ya kan? Hanya Bank Mandiri mengatakan dari APH, APH mana kita tidak tahu. Tapi kita baru tahu ternyata APH yang dimaksud oleh Bank Mandiri itu adalah dari lembaga kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, setelah Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya memberikan pernyataan, Oke. gitu Mbak. Berarti memang tidak dari sebelum sampai setelah kejadian pemblokiran juga belum ada penjelasan resmi alasan pastinya ya Bang Kristo ya soal pemblokiran ini. Begitu. Kalau Iya, mengenai betul Mbak. kan kepolisian sempat menyinggung bahwa ini penyelidikan sementara atau penundaan transaksi 5 hari ini dilakukan untuk mendalami aliran dana dari uang yang sudah terkumpul untuk aksi 27 Agustus ini begitu. Nah, kalau dari tim advokasi sendiri melihat penyelidikan terhadap aliran dana dari rekening milik Mas Boto ini seperti apa, Bang Kristo? Ya bagi saya sah-sah aja ya, tapi kenapa ini baru dilakukan oleh lembaga kepolisian ketika teman-teman AMPB ini mau melakukan aksi di Jakarta. Mhm. Kenapa? Kenapa ada banyak loh sekelompok orang maupun individu yang menggalang donasi untuk memberikan bantuan kepada siapapun atau untuk melakukan kegiatan apapun. Kok baru kali ini saya melihat ada masyarakat yang ingin menggalang donasi atau meminta bantuan atau urunan warga, gotong royong warga masyarakat Indonesia untuk membantu memfasilitasi pendanaan untuk aksi damai pada tanggal 27 Agustus ini, kok tiba-tiba di framing atau diduga dikhawatirkan dananya itu dari mana-mana gitu. Misalnya karena kemarin ternyata beberapa hari yang lalu Pak Boto itu melalui keluarganya menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Hmm. Metro Jaya yang isinya untuk diundang dalam rangka diwawancara klarifikasi yang dijadwalkan pada hari ini tanggal 26 Agustus 2026 ini dalam atas dugaan tindak pidana penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin, kemudian ada tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya. Ini kok bisa sampai dugaan seperti ini? Ada apa? Kenapa masyarakat yang lain yang menggalang donasi untuk bantu orang lain atau bantu apa kegiatan lain itu tidak pernah ada sampai lembaga kepolisian melakukan penyelidikan seperti ini yang terjadi kepada teman-teman di AMPB khususnya terhadap rekening milik Pak Boto ini. Ini yang menjadi tanda tanya besar, ada apa? Apakah semenakutkan inikah rakyat ketika ingin menuntut haknya kepada pemerintahannya? Ya kan? Apakah semengerikan inikah ketika masyarakat ingin bersuara harus dibungkam dengan cara-cara yang seperti ini? Nah, ini yang menurut saya cara-cara yang tidak pas, treatment dari pemerintah, treatment dari alat kekuasaan itu yang tidak pas untuk bagaimana caranya aksi ini dilakukan dengan aman dan tertib. Justru tindakan-tindakan seperti ini yang saya bilang tadi memicu amarah dari publik. Gitu, Hmm. Mbak. Artinya Bang Kristo hari ini yang terjadwal untuk kemudian diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya, apakah Mas Boto ini akan datang atau seperti apa agendanya? Kita sudah komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya ya, sepertinya karena kita apa Pak Botok dan kawan-kawan itu ingin fokus Hmm. untuk apa persiapan aksi tanggal 27 ini kan, maka sepertinya untuk undangan klarifikasi hari ini bisa jadi tidak akan dihadiri dulu atau ditunda Oke. dulu Hmm. Karena itu. fokusnya memang masih ke agenda tanggal 27 Ya, Agustus, jadi minta ditunda untuk setelah 27 Agustus ya, Bang Kristo ya. ya, ya, Agendanya betul, ya Mbak. seperti itu. Oke, di lapangan atau di Jakarta kan juga kami melihat bahwa sejumlah masa dari AMPB ini kan mendapatkan donasi secara
datang begitu banyak dari masyarakat sekitar begitu ya, Bang Kristo ya, yang bahkan ini mereka secara personal memberikan bantuan, memberikan donasi, memberikan dukungan kepada masa AMPB yang ada di Jakarta. Bagaimana AMPB melihat berbagai dukungan yang kemudian diberikan oleh masyarakat? Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan makan. Itu seperti apa, Bang Kristo? Iya, bantuan atau gotong royong dari teman-teman itu kita sangat berterima kasih ya dan bersyukur, dan ini kan menjadi bentuk atau bukti nyata bahwa dukungan masyarakat terhadap aksi damai teman-teman AMPB maupun teman-teman masyarakat Indonesia itu untuk tanggal 27 ini kan memang didasari oleh kepentingan publik, Hmm. kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, meskipun ada beberapa lah yang kontra dengan teman-teman yang mau aksi, toh. Tapi melihat antusias dari warga ini yang misalnya ojol, kemudian pedagang kaki lima dan lain sebagainya itu memberikan bantuan berupa makanan atau minuman atau air mineral, kemudian bantuan berupa uang secara langsung di depan gedung DPRD kepada teman-teman AMPB, itu menurut kita bentuk support yang sangat luar biasa dan menjadi penguat teman-teman AMPB untuk semakin serius, Hmm. benar-benar serius agar tuntutan di tanggal 27 itu yang saya sampaikan tadi, dua tuntutan itu berharap bisa dikabulkan oleh pemerintahan, khususnya dalam hal ini lembaga legislatif DPR RI dan lembaga eksekutif dalam hal ini presiden. Hmm. Ada dua tuntutan kan Bang Risto mengenai RUU perampasan aset, kemudian desakan agar koruptor ini mendapatkan hukuman mati. Ini kan juga tuntutannya adalah hajat orang banyak juga begitu ya, tidak hanya dari AMPB saja. Nah, apakah AMPB saat ini juga mendapatkan dukungan misalnya ada masa dari mana, aliansi mana yang kemudian akan bergabung bersama-sama dalam aksi demo 27 Agustus besok? Ada banyak ya Mbak, kalau kita lihat di media sosial itu kan ada banyak dari kota-kota, dari provinsi, dari komunitas-komunitas yang terbentuk itu memberikan pernyataan sikap untuk mendukung ya, Hmm. mendukung aksi tanggal 27 Agustus 2026 ini dengan dua tuntutan tadi itu ya. Ada juga yang kontra, dan itu bagi bagi kita tim advokasi maupun AMPB ya hal-hal yang wajar saja, karena kita ini kan di negara yang demokrasi ya, yang menganut demokrasi, kemudian ada perbedaan pendapat ya, kita pro yang sana kontra, itu hal wajar, dan itu justru perbedaan itu yang justru membuat kita semakin belajar bagaimana caranya agar tuntutan itu benar-benar eh, dimaksimalkan. Hmm. Nah, kalau tidak ada yang kontra kan kita tidak bisa menilai diri sendiri ya, atau menilai gerakan ini sudah pas apa tidak. Nah, tapi terlepas dari itu bagi kita hal-hal yang wajar, hal yang biasa saja, dan sangat dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Gitu, Oke. Mbak. Masa yang kontra juga bisa menjadi kontrol dari aksi yang dilakukan AMPB ya, Bang Risto ya, untuk kemudian bisa melihat bagaimana Ya. tuntutan yang akan dibawakan. Nah, kekhawatiran yang kemudian muncul, Bang Risto kan juga pasti bagaimana kalau misalnya nanti ada oknum tertentu yang kemudian memang datang di awal mengatakan bahwa akan bersama-sama membela dua tuntutan dengan AMPB, tapi justru di lapangan membuat kericuhan dan sebagainya. Kalau kami mengistilahkannya adalah oknum-oknum yang memang menunggangi niat baik dari AMPB membawa dua tuntutan ini begitu. Kalau dari AMPB antisipasinya sejauh mana? Jadi gini ya, Mbak, sejak awal ketika AMPB mau melakukan aksi maupun apa yang sebelum-sebelumnya maupun nanti tanggal 27 ini, kita sudah selalu menyarankan, menghimbau agar aksi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum atau melawan hukum. Hmm. Kalau misalnya ada aksi peserta masa aksi itu yang kemudian memicu kericuhan ya, membuat melanggar hukum, ya di situ kita minta tolong kepada aparat keamanan, khususnya lembaga kepolisian maupun lembaga tentara negara nasional Indonesia itu untuk mengamankan itu. Disitulah fungsi mereka. Kita kan tidak bisa, masyarakat khususnya MPB ini kan tidak bisa menjamin, tidak bisa menjaga agar aksi itu, peserta aksi itu tidak melakukan di luar komando ya. Ini kan masyarakat manusia yang punya pemikirannya sendiri,
yang digerakkan oleh pikirannya sendiri, dan kita tidak bisa mengendalikan itu, Hmm. apalagi sebanyak itu nanti masanya kita tidak bisa mengendalikan. Nah, oleh karena itu, sejak awal sebelum aksi tanggal 27 ini, kita telah memberitahukan atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya atau lembaga kepolisian bahwa tanggal 27 kita mau melakukan aksi loh, aksi damai loh. Tolong diatur strategi untuk pengamanan. Nah, setelah lembaga kepolisian menerima surat pemberitahuan, seharusnya sejak diterima surat itu, maka lembaga kepolisian yang mengatur strategi untuk menjalankan fungsinya, menjaga kondusivitas, menjaga ketertiban selama aksi damai itu dilaksanakan. Nah, Hmm. itu Mbak. Jadi kalau kita sendiri, misalnya dari tim advokasi maupun dari AMPB sendiri, selalu menghimbau siapapun, baik itu dari AMPB maupun dari luar AMPB yang akan ikut mengikuti aksi itu, ya harus mengikuti aksi atau melaksanakan aksi dengan damai, tidak ricuh, tidak anarkis, tidak melakukan perusakan, intinya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Gitu, Mbak. Itu menjadi antisipasi yang sampai sekarang juga masih terus dikoordinasikan ya, Bang Risto ya, agar kemudian aksinya berjalan lancar dan tidak ada kericuhan. Isu ini atau dua tuntutan yang dibawa oleh AMPB ini juga banyak yang kemudian politisi yang memberikan komentar dan sebagainya, ada yang pro, ada yang kontra juga, bahkan ada yang sampai mengatakan keyakinannya bahwa aksi AMPB ini ditunggangi kepentingan politik tertentu, ada orang-orang yang memang masuk ke dalamnya untuk membawa AMPB ke Jakarta dan membawa dua tuntutan tersebut begitu. Bagaimana AMPB melihatnya dan mungkin juga bisa sekaligus disampaikan pada Tribuners yang saat ini sedang menonton, Bang Kristo, bagaimana kemudian AMPB memastikan bahwa aksi ini tidak ada ditunggangi, tidak ada kepentingan politik tertentu dan sebagainya begitu. Jadi awal dari tahun 2025 ya, ketika AMPB melakukan aksi itu sampai sekarang tidak pernah ditunggangi oleh kepentingan politik apapun, kepentingan ekonomi apapun, kepentingan siapapun. Yang kita bawa aspirasi, AMPB membawa aspirasi dari masyarakat. Tindak pidana korupsi itu kan sudah lama menjadi atensi publik, sudah lama membuat masyarakat Indonesia itu, bangsa Indonesia itu resah, ya kan? Kalau kita lihat sebenarnya tindak pidana korupsi itu sangat merugikan negara karena itu termasuk extraordinary crime ya atau kejahatan luar biasa. Nah, itulah yang itu justru yang ditunggangi, yang menunggangi tidak ada. Kalau misalnya kepentingan politik, kepentingan siapapun yang menunggangi aksi dari masyarakat, misalnya khususnya AMPB ini ya kepentingan untuk bagaimana agar pejabat-pejabat yang korup itu atau pelaku tindak pidana korupsi itu segera dimiskinkan atau dirampas asetnya atau diberlakukan pidana mati terhadap mereka. Itu yang menunggangi kepentingan agar bagaimana Indonesia ini bersih dari tindak pidana korupsi. Itulah yang menunggangi aksi ini. Tidak ada kepentingan politik apapun. Tidak ada yang membiayai untuk tujuan agar yang pendana itu dapat keuntungan dari negara Indonesia atas aksi itu. Tidak ada. Sampai sekarang kami sendiri bisa menjamin bahwa tidak ada oknum atau partai politik dari manapun atau penguasa dari manapun yang menunggangi rencana aksi tanggal 27 ini khususnya dari AMPB. Ini yang kami bicarakan khususnya AMPB ya yang dari Pati. Kalau dari pihak lain kita tidak tahu, ya kan? Karena ini kan nanti pasti kumpulan dari berbagai macam aliansi, berbagai macam komunitas. Kalau dari kita sendiri AMPB yang di Pati tidak ada yang tunggangi. Kita tidak terafiliasi di partai politik manapun. Ya, tidak ada kepentingan kita. Seperti di media sosial ada yang mengatakan bahwa kita terafiliasi dengan geng Solo. Mohon maaf, kita tidak kenal dengan geng Solo. Ya, Pak Boto Patagu itu tidak kenal dengan geng Solo ya. Jadi tidak ada terafiliasi. Dan tuntutan AMPB ini dalam aksi tanggal 27 Agustus 2026 itu sekali lagi kami tegaskan hanya dua. Segera sahkan undang-undang perampasan aset dan berlakukan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tidak ada tuntutan lain, Mbak. Tidak ada tuntutan untuk melengsarkan presiden, tidak ada. Tidak ada tuntutan bagaimana agar DPR RI itu dicelakai atau dan lain sebagainya, tidak ada. Ya.
Sampai sekarang kita menuntut perihal dua tadi, dan dalam melakukan aksi kita berupaya dan berjanji menyatakan kepada siapapun, baik itu kepada pemerintahan maupun kepada masyarakat yang akan melakukan aksi, maupun yang kepada kontra terhadap gerakan tanggal 27 aksi tanggal 27 ini, bahwa aksi ini AMPB akan melaksanakan dengan aksi damai, tidak ricuh, tidak provokatif dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Oke, terakhir dari saya, Bang Kristo, ini kan DPR kemarin sudah menyampaikan statement bahwa nantinya RUU perampasan aset ini maksimal Desember sudah siap draftnya dan sebagainya begitu ya. Dengan aksi 27 Agustus yang kemudian dilakukan besok, kalau mungkin nanti pergerakan RUU perampasan aset atau dua tuntutan dari masa AMPB ini tidak tergambarkan dan terselesaikan dengan baik oleh orang-orang yang ada di Senayan sana, apakah kemudian ada potensi bahwa nanti aksi lanjutan dilakukan atau agendanya setelah aksi 27 Agustus ini akan seperti apa? Silahkan, Bang Kristo. Ya, ada beberapa poin ya. Yang pertama, janji-janji bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan paling lambat Desember. Itu udah berapa kali sih pemerintahan ini berjanji-janji demikian? Udah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun loh. Rancangan undang-undang perampasan aset itu digodok di lembaga legislatif, dan itu menurut kita waktu yang sangat lama, waktu yang sangat lambat, ya. Padahal kan sebenarnya substansi pada undang-undang perampasan aset itu kan tidak banyak sebenarnya. Cukup diatur aja bagaimana prosedur perampasan aset itu. Tindak pidana apa aja yang bisa dirampas dalam undang-undang perampasan aset itu. Kemudian siapa penanggung jawab atas aset yang dirampas itu, ya kan? Dan bagaimana pembuktian kalau misalnya pejabat itu ternyata aset-aset itu tidak dihasilkan dari tindak pidana, misal tindak pidana korupsi, ya kan? Itu kan sebenarnya yang diatur di situ. Tidak begitu banyak seharusnya yang diatur. Nah, janji-janji bahwa Desember akan disahkan itu ya menurut kita tidak menjadi jaminan bahwa pasti Desember sudah diketok dan disahkan undang-undang itu. Makanya aksi tanggal 27 Agustus ini ya teman-teman AMPB berpikir bahwa ini perlu dilakukan untuk mengawal keseriusan dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di Indonesia supaya undang-undang perampasan aset ini segera diberlakukan. Kalau boleh ya dalam waktu 1 bulan ini, kenapa tidak kan? Misalnya dalam bulan September sudah dilakukan kan, kenapa tidak? Tapi harus ada jaminan misalnya secara tertulis, ya kan, bahwa undang-undang ini akan berlaku pada paling lama bulan ini. Kalau hanya janji-janji dan itu tidak dikawal, pasti tidak akan terjadi lagi. Gitu, Mbak. Kemudian kalau misalnya tanggal 27 kemudian tidak ada jawaban pasti dari pemerintahan terkait tuntutan dari masyarakat, saya belum bisa menjawab apa tindakan dari teman-teman yang lain. Saya hanya bisa berkomentar khusus sampai pada tanggal 27 Agustus 2026. Ya, nanti bagaimana hasilnya itu kan perlu dievaluasi lagi nanti, kemudian didiskusikan apa tindakan yang perlu kita lakukan lagi yang bisa mengawal agar tuntutan ini bisa terpenuhi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Risto untuk penjelasannya. Kita juga sama-sama mengawal ya, bagaimana kemudian nanti aksi AMPB 27 Agustus ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada ricuh dan sebagainya, karena memang sejak awal AMPB datang ke Jakarta memang tujuannya adalah untuk aksi damai, untuk menyampaikan dua tuntutan RUU perampasan aset dan desakan agar nantinya bisa mendapatkan hukuman bagi koruptor dengan hukuman mati seperti itu. Bang Kristodi, terima kasih luar biasa sekali untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan kami. Semoga di lain momen mungkin ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat pagi dan selamat Sama-sama, Mbak, beraktivitas, waktunya melanjutkan sama-sama. aktivitas. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Kristo. Mari, Ya, Bang. mari, mari, mari. Oke, Tribuners, demikian program Saksi Kata bersama dengan tim advokasi MPB, Bang Kristoni Duha. Ini adalah perwakilan tim advokasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang kemudian menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.